Kita baca di dalam 1 Samuel 22, 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Baik, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu sekalian, ada satu saat di mana ini satu kebenaran yang terjadi atas seorang yang diurapi Tuhan, diperhadapkan dengan satu situasi yang gak mudah, tidak diakui oleh masyarakat sebagai raja, tidak punya otoritas, tidak punya masyarakat, ada di dalam situasi below zero, ya. Dia Daud diperhadapkan dengan 400 orang trouble, 400 orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, setiap orang yang dalam kesukaran. Waduh, apa yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti ini? Jadi kalau kita lihat, Daud ini ada dalam situasi yang sangat sukar, ketakutan, tersendiri, tidak ada yang membela, tidak merasa ada urapan Tuhan, powerless, putus asa, krisis yang sangat dalam, dan seolah-olah tidak ada masa depan. Dan dia adalah seorang panglima yang sepertinya tidak punya angkatan. Dan dikelilingi oleh 400 orang yang datang. Ya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam masalah. Kalau kita lihat, siapa kita? Seringkali kita juga merasa sudah dipakai Tuhan, tetapi ada saatnya kita ini benar-benar below zero. Kok rasanya sebelumnya kita merasa terangkat, tetapi kok mendadak jadi downgrade seperti ini, below zero? Nah, apakah ini merupakan serangan setan bagi perjalanan seorang yang diurapi Tuhan? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Atau apakah kita salah keputusan sehingga kita dalam satu situasi yang bermasalah seperti ini? Dan apalagi banyak di antara kita para pendeta yang berharap kepada orang-orang yang diharapkan itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Jadi, Daud mengalami satu titik terendah dalam kehidupannya. Bahkan yang lebih parah lagi, saking Daud itu mengalami, boleh dibilang depresi lah gitu, stres. Dia berlaku seolah-olah menjadi orang gila. Nah, coba baca di dalam 1 Samuel 21 ayat 13 dan 14. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-goreskan pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang ini gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku?" Ketika waktu itu, Daud pergi ke Gad. Dan Gad itu adalah tempat asal Goliat. Gad artinya pemerasan anggur. Bapak Ibu sekalian, kita mengerti kalau khotbah pemerasan anggur, kita ngerti bagaimana kita diperas habis supaya anggur ini bisa menyukakan banyak orang, ya. Lalu
Apa yang terjadi ketika 400 orang berhimpun kepada Daud itu di Gua Adulam. Adulam artinya menyingkir. Dan Adulam itu bisa juga arti kata lainnya mundur atau berlindung. Kalau kita lihat siapa Daud yang seringkali kita baca di dalam kitab Mazmur, dan seorang yang super luar biasa yang dekat dengan Tuhan, dan orang yang benar-benar disayang Tuhan, tetapi kita bisa melihat proses kehidupannya itu tidak mudah. Super tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali orang ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, tetapi tidak mau mengalami prosesnya. Daud itu diurapi sampai 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa maksud daripada ketika Daud mengalami hal ini, ada di titik mana? Mungkin kita sudah pernah mengalami, atau sedang mengalami, atau mungkin akan mengalami hal seperti ini. Ditinggalkan oleh keluarganya, tetapi keluarganya baru datang kembali di Gua Adulam itu. Ada apa maksud Tuhan membiarkan seorang yang diurapi, yang disayang oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memilih Daud menjadi raja? Sampai Daud ini kan disebutnya juga sebagai kunci penyembahan umat Tuhan, yaitu pemulihan pondok Daud di akhir zaman atas umatnya. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa dalam keadaan itu, Daud bukan kehilangan urapan. Daud bukan karena dihukum. Daud juga bukan karena serangan setan bisa kondisi seperti ini, atau dibuang seperti itu. Tetapi dia sedang mengalami satu ujian iman. Kalau dia pernah mengalahkan Goliat hanya dengan 5 batu licin saja, Bapak Ibu sekalian. Dan dia pernah membunuh singa, dan dia pernah membunuh beruang dengan tangannya sendiri. Jadi dia sebetulnya, kalau kita berbicara soal miracle, ada keajaiban di tangannya. Kalau main kecapi pun, waduh, Saul aja bisa sembuh dari kerasukannya begitu dah, dan kemarahannya. Ada orang yang benar-benar tidak ada orang yang seperti Daud seperti ini. Jadi dia itu punya seperti senjata ilahi di tangannya. Nah, dia juga punya otoritas sorgawi yang luar biasa. Sampai kunci penyembahan pun dia diberikan oleh Tuhan. Dan dia tahu bagaimana membuat Tuhan berperang ketika umatnya menyembah. Ini kita lihat. Ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, tetapi pada kenyataannya raja ini tanpa tahta. Tidak ada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Yesaya 22 ayat 22, firman Tuhan berkata seperti ini, sangat jelas sekali untuk Daud. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak akan ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengerti soal kerajaan. Kerajaan Allah. Dan orang menggali soal kerajaan. Tetapi yang disebut banyakan adalah kewajiban-kewajiban kita. Kita pergi ke gereja harus begini, harus begitu. Kita jadi orang Kristen harus puasa, harus doa, harus ini. Penuh dengan kewajiban. Tetapi ingat bahwa sebagai warga kerajaan sorga, kita juga harus memiliki hak. Bagaimana kita ini seperti warga Indonesia, kita punya hak. Misalkan negara akan melindungi. Hak kita mempergunakan BPJS, misalkan begitu kan. Nah, banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti soal hak ini. Dan hak itu sudah ada di tangannya. Hak itu
Makanya untuk melakukan my home ini sebetulnya nggak sukar-sukar amat. Kalau memang kita bisa mengerti, kalau Daud dikelilingi oleh 400 orang bermasalah, apa maksudnya Tuhan memberikan 400 orang bermasalah? Supaya dia menjadi transformer. Sekarang ada film Transformer ya. Mentransform orang-orang. Bukan dia dipengaruhi oleh orang, tetapi dia akan mempengaruhi orang itu. Jadi, kalau kita lihat Daud, siapa Daud? Daud itu menjadi raja atas seluruh Israel. Coba kita baca sekarang di ayat-ayat berikutnya di 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10 ya. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan menyangka engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Daud diurapi 3 kali. Sejak lagi masa remaja, dia diurapi oleh Samuel di rumah Isai. Dia masih sebagai seorang gembala. Gembala domba. Yang kedua adalah pengurapan yang kedua dilakukan di Hebron oleh orang-orang Yehuda, suku Yehuda. Daud menjadi raja atas kaumnya, belum menjadi raja Israel. Tetapi ayat-ayat yang barusan kita baca, di mana di usia 30 tahun, Daud diurapi menjadi raja Israel. Bapak Ibu sekalian, berapa powerfulnya seorang yang diurapi oleh Nabi Samuel. Kita ini kan apalagi orang-orang karismatik pengen diurapi oleh sama Cindy Jacob atau oleh seorang nabiah aja susah setting atau wow, udah powerfulnya luar biasa dan merasa kita ini udah flying to heaven. Ini bukan soal urapan. Ini soal kapasitas. Ini soal tanggung jawab. Apa yang sebetulnya yang terjadi dengan Daud ini? Bahkan Daud ini sebetulnya diberikan kuasa untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak mau. Dia punya pengalaman untuk ngebunuh Goliat. Hanya dengan batu licin. Dan dia juga punya pengalaman dengan tangannya merobek mulut singa dan beruang. Tapi kenapa
Ketika Saul dia merasa terintimidasi, dia takut kalau untuk membunuh pun dia udah cus langsung bisa bunuh Saul. Dia tidak mau lakukan itu. Karena dia tahu siapa yang punya kepunyaan Tuhan, siapa yang apa yang bukan kepunyaan Tuhan. Saul seorang yang diurapi Tuhan. Sekarang era edan nih, zaman gereja edan juga nih, bagaimana hamba Tuhan nih sekarang bisa saling nyerang sesama hamba Tuhan, saling ngebully, saling membunuh karakter. Daud mengerti etika. Daud mengerti sekali orang diurapi Tuhan itu tidak boleh dijamah. Kenapa? Hamba Tuhan yang diurapi adalah kepunyaan Tuhan. Yang mengganggunya akan melawan Tuhan. Penghakiman bukan di tangan kita. Dan urusan untuk menjungkirkan seorang hamba Tuhan atau seorang raja yang diurapi adalah Tuhan sendiri. Bukan kita hakimnya. Kita bisa dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Tapi seringkali kita keceletot. Ngomongin hamba Tuhan. Nusuk dari belakang. Jelekin hamba Tuhan. Apalagi pakai YouTube. Be careful. This is the starting point that you're gonna fall. Kita akan jatuh. Amarah memang bisa muncul. Stres, depresi bisa juga muncul. Saya semakin usia semakin lanjut, saya semakin mengerti. Bagaimana segala sesuatu nggak bisa dikendalikan oleh emosi. Ketika ada hamba Tuhan ngomongin gini. Apa yang saya katakan, Tuhan ampunilah. Ampuni dia tuh. Udah gitu beres urusan kita. Tinggal urusan dia, jewer dia. Lihat ada tata krama di dalam kerajaan sorga. Apalagi ke orang tua. Nih, siapa di antara kita yang ke orang tua udah bersifat kurang ajar atau mengutuki? Oh my God. Bertobat buru-buru. Sekarang, malam ini juga bertobat. Karena ketika Daud merebut kota Yerusalem, itu ada suku namanya Yebus. Yebus itu adalah orang yang dikutuki Tuhan, keturunan Ham, dari Nuh, dan menduduki Yerusalem. Dan di sini Daud menyerang suku Yebus, menghabiskannya tanpa tendeng aling-aling. Karena Daud mengerti bahwa Yerusalem harus dimiliki oleh dia, makanya disebut kota Daud. Bukan Yebus City lagi. Coba bayangkan, Daud yang super perkasa meskipun imut-imut, tetapi dia mengerti namanya tata krama atau toto kromo. Siapa yang jadi pemimpin dia? Dan bagaimana untuk berperang? Dan bagaimana tugas dia untuk menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan berperang sampai pemerintahannya, dengar ini, pemerintahannya tidak ada musuh. Berapa banyak diri Anda punya musuh sekarang? Dan mungkin di sekeliling kita nih,
Banyak orang yang menyebalkan. Orang bermasalah semua yang ingin nempel hidupnya dengan kita. Parasit-parasit itu nempel dengan kita. So what is the point that we gonna do? Apa yang akan kita lakukan ke depan? Saya katakan hari-hari ke depan ini nggak mudah. Nggak mudah. Saya bersyukur tadi diumumkan begitu banyak hari ini juga hal-hal yang bersejarah terjadi. Kita nih dari sejak 2005 doa kita mau ngirim 5.000 misionaris. Ngomong doang, tapi kita nih harus buktikan dari sekarang kita mesti mengirim 30.000 misionaris sampai 2033. Dan start today, hari ini 300. Lakukan. Kita punya otoritas. Indonesia bukan kurang berdoa, tetapi Indonesia mesti fill the cup untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya bersyukur ada beberapa pendoa di Perth yang sudah stay per 3 bulan di sana dan berdoa terus untuk kesatuan di Australia yang enggak mudah. Enggak mudah. Kalau di Indonesia, ayo makan bareng, masih bisa pendeta-pendeta dengan berbagai denominasi. Di sana, no, we are different. I don't like you. Tapi saya bersyukur ya. Ada orang-orang dipakai sekarang untuk melakukan banyak hal-hal yang besar ke depan. Kenapa sih sebetulnya apa yang Tuhan maksudkan untuk kita, Daud ini mengalami proses yang demikian? Karena sebetulnya kalau kita lihat intinya, Daud ini seorang gembala. Dia tahu harus menjaga domba-dombanya, tapi dia harus fight, bertarung, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, tapi menjaga dombanya. Juga Daud tuh mengerti bagaimana mengalahkan Goliat hanya dengan batu licin, padahal nggak bakalan mati seharusnya dengan batu licin. Tapi ada power of God, senjata Tuhan di dalam batu dan tangannya itu yang membuat Goliat itu terkapar mati. Namun ketika Saul memusuhinya, maka dia tidak bisa membunuh orang yang diurapi Tuhan. Tidak bisa. Dia harus membunuh musuh tapi juga harus menjaga siapa yang harus dijaga oleh Tuhan. Bayangkan unity model apa di Indonesia kalau gereja aja udah saling nyerang satu dan yang lain. Seolah-olah satu gereja merasa lebih benar daripada gereja yang lain. Merasa doktrinnya paling berhak masuk surga. Yang dibutuhkan sekarang katalis. Saya bersyukur Pak Ishak menjadi katalis, Pak Andi Mulyadi jadi katalis, hamba-hamba Tuhan yang super luar biasa. Ibu Erna, itu aku lihat banyak teman-teman, kalian udah banyak berkorban. Untuk mempersatuan tubuh Kristus tuh nggak mudah. Bleeding, berdarah-darah. Kenapa? Karena hati kalian punya hati gembala. Bukan ingin jadi pemimpin. Apa sih upah pemimpin untuk mempersatukan tubuh Kristus? Hinaan banyak. Dianggap sesat. Dianggap inilah, itulah. Tetapi kita berjuang, terus berjuang sampai saya katakan, ayo jaringan 2 regional Jakarta mana nggak pernah ngumpul-ngumpul. Kata saya, ayo apa yang perlu kita lakukan? Kita kumpulin 30. Di Moi kita kumpulin 20 hamba-hamba Tuhan. Ada gereja banyak di Mall of Indonesia. Tapi nggak pernah bersatu. Satu dengan yang lain seperti ada tembok pemisah.
Apakah salah? Enggak, Tuhan pilih orang yang mau punya hati gembala. Jadi Bapak Ibu sekalian, Daud itu mengandalkan terus kekuatan ilahi dengan menghadapi pertandingan, pertentangan, penderitaan untuk meneguhkan perjanjian Tuhan. Supaya umat Tuhan mendapat grace dengan pemulihan pondok Daud tuh bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu. Perolehan kemenangan itu adalah yang sudah kita hadapi. Jadi bukan the next, tetapi what? Itu yang sudah terjadi sebelumnya. Kita ini sudah benarkah untuk melangkah demi melangkah dari step satu ke step yang lainnya? Jangan apa-apa kecewa tinggalin, apa-apa kecewa tinggalin. Mau jadi apa ke depan? Kalau dikasih 400 orang troublemaker surrounded around you, what do you think? Bapak Ibu sekalian, mau bunuh diri, jengkel. Kok ikut Tuhan seperti ini susahnya? Daud mengerti bagaimana kunci yang dia dapatkan. Kunci Daud. Sampai Yesus pun disebut anak Daud. Apa yang sudah kita lalui itu yang menentukan. Bukan sekarang kita bersabar saja. Nanti ada pencobaan gimana kita supaya bisa menghadapi. Enggak. What you have done. Apa yang sudah Anda alami menentukan seperti apa kita ke depan. Lagi masa pandemi ini, apa sikap Anda sebetulnya? After pandemi, apa yang sikap Anda? Ketika kita memasuki krisis, apalagi ngeri banget ya itu di Paris aja, udah itu demonya sudah seperti itu, mengerikan sekali. Paris loh, ya. Bersyukur kita hidup di Indonesia, nggak ada satupun saya ngelihat di sini yang kurang makan, nggak ada tuh. Nah, tetapi apakah cukup kita hidup under grace? Under His grace terus. Tetapi kita harus melakukan pekerjaan Tuhan selama grace itu ada di dalam hidup kita, menaungi kita. Mungkin kita menghadapi hinaan, ejekan, pergulatan yang hebat. Bahkan kematian di depan kita. Tapi kita tetap memiliki destiny. Karena kita ini orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi itu memiliki janji Tuhan. Karena anak, kita ini disebut sebagai anak. Anak Allah kita ini mewarisi janji Tuhan. Stop bergumul. Hanya bergumul untuk diri kita sendiri. Tetapkan langkah. Jadilah orang yang punya DNA ningrat dalam kerajaan Allah. Bukan mental pengemis. Jangan perangi orang-orang yang diurapi Tuhan. Meskipun orang itu sudah dalam keadaan berdosa. Karena orang yang diurapi Tuhan itu urusan Tuhan. Tetapi duduki wilayah-wilayah yang harus kita miliki karena janji Tuhan, janji Abraham, Ishak, Yakub. Makanya kita ini harus peduli kepada tetangga. Your city is belong to you. Bukan just your church. Just your ministry. Bapak Ibu sekalian, Lukas 22 ayat 29, saya senang baca ayat ini, dan 30. Lukas 22 ayat 29 dan 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku,
Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya katakan hari udah semakin gelap. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Saya ngomong ke keluarga saya, bisa nggak be yourself as the children of God? Kita nih jangan kayak anak gelandangan, punya sikap iman yang hebat, memiliki warisan untuk janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Dan kita ini akan semeja, makan semeja dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita nih jadi kayak anak gelandangan, baju compang-camping, mulutnya nyerong sini, nyerong sono, ngomongin ini, ngomongin itu. Kita ini penuh cacar celah, penuh cacar di dalam tubuh kita. Borok-borok. Cepetan mandi. Kamu bahasa Sunda gegelis. Berdandan buruan. Karena Tuhan mau melakukan pekerjaan yang besar atas hidup kita. Kalau kita jalan nanti besok pagi, misalnya kita jalan kaki, tadi saya juga jalan kaki kembali itu di sekeliling saya, Tuhan. Aku punya otoritas, apa yang aku ikat di sini akan terikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di sini akan terlepas di sorga. Dan aku punya hak itu, karena engkau berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, mari, apapun keadaan kita saat ini, ingat bahwa kita ini chosen. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kita sudah diurapi. Kita sudah dipenuhi kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita sudah ditetapkan untuk bermultiplikasi. Ayo, billion soul harvest 10 tahun ke depan. Jangan sampai kita pinter khotbah, pinter doa, tapi nggak pernah menginjil, nggak pernah mengirim penginjil. Kita harus selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Ingat bahwa Dia juga akan mengembalikan semua yang hilang. Semua yang hilang Tuhan bisa kembalikan. Daud akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Sampai sekarang kitab-kitabnya pun kita baca sampai sekarang. Suratan apa yang akan tertulis kalau kita nggak ada ke depan? Itu Bapak Ibu sekalian. Saya sering kali ngomong suratan apa yang akan dibaca orang kalau kita meninggal. Kalau kita dipanggil Tuhan. Well done. Atau kacian deh hamba Tuhan ini gitu. Ingat bahwa Tuhan itu nggak lupa akan janjinya. Kita sudah ditetapkan menjadi pemenang. Jadi kita harus mengerti. Mulai kita berpikir thinking, feeling, and action. Tetapi kita harus bisa mengerti ada satu namanya belief system di dalam hidup kita. By the Holy Spirit sudah dimeteraikan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Bersiap untuk hal yang besar. Don't miss the time. Do not limit yourself. Karena kita hidup limitless. Tidak ada batasan. Kita akan masuk satu dimensi yang baru. Gerakan-gerakan yang baru, yang dinamis. Strategi-strategi yang baru. Cara yang baru. Jangan membenarkan diri sendiri ketika kita sedang di dalam masalah sama seperti Daud. Don't worry. Tuhan mau mengubah Daud menjadi gembala. Makanya dikatakan begini. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Dia akan menggembalakan bangsa Israel dan menjadi raja. Beda kan?
Banyak orang pengen jadi raja tapi nggak punya hati gembala. Banyak gembala yang berubah jadi raja. Go back to the calling, dan bahwa kita ini ditetapkan Tuhan untuk menjadi gembala bagi orang-orang yang terhilang. Cari orang-orang yang terhilang dimanapun. Boleh saya minta my good friend Pak Andi Mulyadi untuk berdoa untuk